Baik, kita lanjutkan di malam hari ini untuk pertemuan 10 ya. Di pertemuan 9 saya sudah terangkan kemarin untuk Business Intelligence and Analytics ya. Jadi menggunakan aplikasi-aplikasi BI ya untuk kemudian memberikan kemudahan bagi eh, user atau bagi pengguna sistem informasi untuk dapat mengambil keputusan, utamanya misalkan untuk kepentingan manajerial dan juga misal kita bisa memberikan kemudahan bagi user untuk menciptakan eh, report atau data-data yang dibutuhkan. Nah, di pekan ke-10 ini kita akan bahas tentang yang namanya knowledge management atau manajemen pengetahuan dan specialized information system. Jadi sistem informasi khusus ya. Baik. Nah, di sini kita akan membahas tentang knowledge management atau knowledge management. Apakah knowledge management itu? Jadi knowledge management ini adalah susunan ya dari praktek ya terkait dengan kemudian untuk meningkatkan kesadaran, kemudian meningkatkan pembelajaran agar untuk apa? Untuk kemudian mempercepat kolaborasi dari inovasi dan kemudian juga melakukan sebuah perubahan. Nah, di dalam knowledge ini ya, di dalam knowledge ini kita kenal ada dua istilah yang namanya explicit knowledge dan tacit knowledge. Bedanya apa? Kalau explicit knowledge artinya sebuah knowledge yang dia bisa didokumentasikan, bisa disimpan, dan sifatnya kemudian mudah Anda dapatkan tanpa butuh campur tangan pihak lain atau dalam hal ini orang ya. Jadi yang namanya explicit knowledge kita contohkan seperti ini. Anda mungkin sekarang yang lagi populer itu acara apa ya? MasterChef lah misalkan ya. MasterChef itu acara masak misalkan. Nah, ada explicit knowledge tentang masak. Nah, dari mana kita bisa dapat explicit knowledge? Anda bisa lihat misalkan di buku, buku masak. Nah, dari buku masak tersebut, contoh Anda misalnya mau membuat rendang misalkan. Bahannya apa saja? Oh, bahannya ada ayam, kemudian rendang ya, rendang sapi lah misalkan. Daging sapi, bawang, kemudian cabai dan lain sebagainya misalkan. Takarannya jelas. Caranya juga disampaikan di sana. Nah, itu explicit knowledge. Nah, yang tacit knowledge, tacit ya. Tacit knowledge itu adalah yang sifatnya eh, pengetahuan yang sifatnya apa ya? Jadi itu berdasarkan pengalaman ya. Jadi belum terdokumentasi dengan baik. Jadi kalau misalkan Anda mau mendapatkan pengetahuan yang tacit, Anda harus butuh tatap muka. Contoh misalkan Anda lihat misalkan nanya atau lihat acara masak ya di TV. Ya campur masukkan garam secukupnya. Nah, ini secukupnya kan kadang kita tidak bisa langsung tahu, wah secukupnya itu seberapa. Nah, untuk mendapatkan tacit knowledge itu yang paling mudah adalah Anda dengan menemui orangnya secara langsung. Jadi ada kebutuhan untuk tatap muka. Nah, knowledge management ini adalah kemudian bagaimana agar si pengetahuan itu bisa dikelola dengan baik, ya. Mulai dari dia membuat sebuah knowledge, menangkap, kemudian melakukan perbaikan, menyimpan, memanage, dan menyebarkan si knowledge. Ya. Oke, tadi sudah dijelaskan ya sedikit ya kaitannya dengan knowledge management, ya. Ada eksplisit, ada yang tacit. Nah, ini kedua-duanya eh, harus dikelola dengan baik untuk kemudian bisa memberikan manfaat yang lebih besar. Ya. Nah, ini ada dua proses yang perlu Anda pahami. Ya. Istilah ya, maaf, dua istilah. Yang pertama adalah shadowing. Ya.
Shadowing itu adalah proses yang digunakan untuk menangkap ya tacit knowledge ya. Tacit knowledge kan tadi berarti harus ketemu dengan orangnya, bertanya dan lain sebagainya, yang kemudian bisa dilakukan proses dokumentasi dari si tacit knowledge. Ada juga joint problem solving. Joint problem solving itu adalah dia melakukan capture tacit knowledge dengan cara kemudian bekerja bersama secara langsung ya, melihat, mengamati dan lain sebagainya dari si expertnya ya, dari orang yang tersebut yang mempunyai pengetahuan tersebut. Nah, nanti kemudian mencoba misalkan tak cara A nggak berhasil dan sebagainya, cara B berhasil. Setelah ketemu kemudian dilakukan proses pencatatan yang baik. Nah, ini apa sih kemudian fungsi ya? Nah, apa sih kemudian fungsi atau manfaat dari manajemen pengetahuan ini atau knowledge management? Ya. Jadi manfaatnya yang pertama ini, jadi akan mendorong inovasi dengan cara apa? Mendorong ide-ide, ya, ide-ide yang bisa mengalir. Ya. Jadi kalau kita lihat organisasi itu harus terus berinovasi. Jadi berinovasi untuk apa? Untuk berkembang, tumbuh, sukses. Nah, kalau misalkan organisasi itu gagal berinovasi, maka dalam persaingan ini akan ditinggalkan. Nah, banyak organisasi yang kemudian menerapkan namanya knowledge management untuk mendorong inovasi. Ya, dengan membuka secara luas ada ide-ide dari karyawan atau kemudian dari kontraktor, supplier, dan mitra bisnis ya. Jadi dilakukan proses yang namanya kolaborasi. Dengan proses kolaborasi ada pengetahuan dari orang kemudian dikumpulkan, di manage dengan baik, maka nanti akan dapat mengarahkan pada apa? Pada penemuan, bisa ada peluang baru, ada kemudian peningkatan, bisa juga meningkatkan pendapatan ya karena dengan ada peluang baru, kemudian juga bisa menurunkan biaya atau juga menciptakan produk dan layanan baru. Nah, keuntungan berikutnya adalah dia dapat memanfaatkan keahlian semua orang di organisasi. Ya, jadi pintarnya itu tidak disimpan di satu orang saja, tapi orang dari pengalaman didokumentasikan sehingga kemudian bisa memberikan manfaat yang baik. Jadi si organisasi itu harus memungkinkan karyawannya itu untuk sharing atau berbagi. Berbagi apa? Berbagi pengalaman, berbagi keahlian, dan lain sebagainya. Nah, dengan berbagi, maka karyawan yang baru, atau misalkan ada karyawan yang pindah ya ke tempat baru, itu bisa bekerja lebih cepat. Karena apa? Oh iya, karena sudah ada manualnya dengan baik, tercatat dengan baik. Kadang malah ada video cara kerjanya dengan dibuatkan dan lain sebagainya. Ya. Nah, karyawan misalkan ya, dia punya misalkan ada dia butuh sebuah bantuan ya, butuh bantuan dari rekan kerja ya. Untuk kenapa butuh bantuan? Supaya dia tidak melakukan kesalahan atau membuang waktu. Nah, dengan adanya eh, manajemen knowledge yang baik ya, yang kemudian dia sudah mendokumentasikan semua keahlian orang di dalam organisasi, maka itu akan mempermudahkan orang tersebut dalam melakukan pekerjaannya. Oke. Selanjutnya adalah keuntungannya dari knowledge management ini, dia bisa mengcapture atau menangkap ya keahlian eh, pekerja-pekerja kunci ya sebelum pensiun gitu. Kadangkala pekerja-pekerja yang mau pensiun itu ya dia ada touch knowledge ya.
yang mana yang tahu hanya dia sendiri. Tapi kalau misalnya kita dorong untuk dia kemudian coba dituliskan atau kita bisa melakukan proses eh, wawancara kemudian kita tuliskan atau mungkin dengan melakukan apa ya memberikan hadiah dan lain sebagainya itu dapat merangsang mereka untuk membuat membuahkan eh, pengetahuannya dalam sebuah knowledge management ya. Apalagi eh, bagi pekerja-pekerja yang dalam pekerjaan itu pekerjaan kunci gitu. Jadi sebelum pensiun memang kadang perlu ada waktu khusus ya untuk melakukan transfer pengetahuan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya. Pertanyaannya contoh misalnya gini. Kalau misalkan Anda meninggalkan posisi Anda hari ini, apa yang tidak akan dilakukan karena tidak ada orang lain yang tahu bagaimana melakukannya? Jadi kalau Anda pergi, pekerjaan loh, pekerjaan ini siapa nih yang ngerjain nanti? Caranya bagaimana gitu. Kemudian seberapa penting pekerjaan itu ya, dan apa dampaknya jika tidak selesai? Tidak selesainya kenapa? Ya karena tidak ada manualnya, tidak ada tata caranya gitu. Kemudian jika pekerjaannya penting, sumber daya apa yang tersedia untuk membantu orang lain mempelajari tugas-tugas tersebut ya. Bagaimana caranya ya? Kalau misalkan ada kesenjangan atau ada gap pengetahuan terkait dengan pekerjaan kita, siapa yang akan mempelajari ini dan bagaimana terus kapan gitu. Nah, itulah kemudian mengapa knowledge management itu penting. Nah, ini ada best practice-nya atau langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya bagaimana agar kita bisa mengimplementasi sebuah project knowledge management. Yang pertama ya, knowledge management ini dia harus ada hubungan dengan tujuan dan sasaran organisasi. Sasarannya apa misalkan? Oh, mempercepat proses. Oh, mengurangi biaya. Oh, meningkatkan layanan pelanggan misalkan. Atau misalkan mempercepat waktu untuk menghasilkan produk ke pasar misalkan dan sebagainya. Maka perlu kemudian dilakukan pendokumentasian pekerjaan. Yang kedua adalah mulai dari yang kecil, ya. Yang melibatkan orang-orang yang memang benar-benar pingin gitu. Kasarnya kalau misalnya dalam agama saya sendiri ya, agama Islam, ketika misalkan kita eh, ini bisa jadi sebuah amal jariah ya kasarnya. Kalau kita mempermudah urusan orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara kita membuat manual, membuat pekerjaan sehingga orang lain yang mau melakukan pekerjaan bisa lebih mudah dalam bekerja. Ya. Yang dari yang kecil dulu, mohon maaf. Kemudian berikutnya adalah kita harus mengidentifikasi ya, mengidentifikasi tacit knowledge yang berharga gitu. Nah, yang namanya tacit knowledge itu kadang tidak tidak selalu semuanya berharga ya. Kadang ada kalanya juga pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya dalam tanda kutip mengakali gitu. Contohnya misalnya, kok ini orang bisa proses kerjanya lebih cepat? Oh, ternyata ada satu step yang dia tidak kerjakan misalkan eh, pege- eh, karena itu merepotkan misalkan. Padahal itu berhubungan dengan safety atau keamanan gitu. Memang kalau tidak ada kejadian, tidak ada case, tidak ada accident tidak masalah. Tapi ketika terjadi accident itu akan membahayakan. Nah, kemudian eh, manajer itu harus menciptakan budaya kerja untuk kemudian menjunjung tinggi yang namanya pengetahuan dan kemudian harus dorong pekerjanya untuk bisa memberikan masukannya ya kepada
manajemen. Memang ya, kadangkala di kita ya ada rasa kekhawatiran. Misalkan, kalau misalkan ini saya bagi informasi saya tentang pengetahuan ini, maka yang terjadi nanti, wah gampang dong orang eh, apa namanya menggantikan saya, misalkan seperti itu. Nah, itu perlu dihindari di organisasi. Nah, itu adalah peranan dari si manajemen. Suara saya masih bisa didengar? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Masih. Pak. Oke, baik. Pak. Terima kasih. Masih, Pak. Kita lanjutkan. Nah, ini ada yang namanya teknologi yang mensupport knowledge management. Itu ada beberapa, ada community of practice ya. Kemudian ada organization network analysis dan juga ada hubungannya dengan metadata. Ya. Jadi kurang lebihnya ya kalau digambarkan secara organisasional, contoh si Bob nih, si Bob dia ngasih informasi ke Steve ya. Si Steve ngasih informasi ke Bob, pengetahuannya berbagi ya, berbagi pengetahuan. Oh si Rodney ternyata dia dapat pengetahuan dari si Steve, dari si Bob, dari si Hope. Kemudian dia berbagi juga dengan Laura. Nah, dengan adanya ini, maka kemudian knowledge itu sebetulnya kalau misalnya dicatatkan dengan baik akan lebih memudahkan orang. Ya. Contoh misalkan ada siapa di sini? Misalkan Steffi. Steffi dia dapat informasi dari Jim. Jim dapat informasi dari Hope. Hope ini sebetulnya berbagi informasi dengan yang lain ya, dengan Rodney atau dengan Frank. Tapi contohnya misalkan ada pengetahuan yang dipunyai oleh Alan, maka si Hope ini tidak akan mengetahui karena tidak secara langsung mendapatkan sumber pengetahuannya. Ya. Oke. Nah, teknologi yang dapat mendukung knowledge management ada juga yang namanya Web 2.0 teknologi. Ya. Jadi dengan 2.0 ini ya si jadi saat pembuatan website desain itu bisa mengenhance ya informasi untuk sharing, kolaborasi dan lain sebagainya. Atau misalkan Anda menggunakan beberapa sistem ya yang bisa dipakai untuk pelaksanaan knowledge management. Apa saja? Ada kalau mungkin Anda tahu business process management, kemudian ada business rule expert, ada ini ada yang open source ada namanya process maker ya. Jadi dituangkan ya. Sama halnya ketika misalkan Anda membuat flowchart misalkan atau bisnis di flowchart itu menggambarkan bisnis proses atau misalkan dengan yang spesifik ya namanya business process modeling notation ya dengan beberapa aplikasi si user akan menggambarkan cara kerjanya step by step ya sehingga nanti itu bisa diakses oleh orang lain dan akan lebih mempermudah pekerjaan orang lain. Oke. Ada juga enterprise search ya. Enterprise search itu adalah aplikasi ya untuk kemudian mencari teknologi pencarian ya untuk mencari informasi di organisasi. Ada juga wiki misalkan. Search engine-nya kalau apalagi kalau kita ya Google ya. Nah kalau misalkan di lingkungan organisasi juga bisa dibuat sebetulnya untuk melakukan proses searching di internal. Nah kalau misalkan yang sekarang lebih luas dipakai dan sekarang sedang populer aplikasinya namanya ada bisa disimpan di SharePoint ya. Jadi knowledge management itu disimpan di SharePoint, semua orang bisa akses dan dibuat lebih eye-catching ya atau lebih bisa dinikmatin ya. Gampang cara aksesnya dan lain sebagainya itu ada aplikasi namanya SharePoint dari Microsoft. Oke.
Baik, lanjut. Dari knowledge management, kita kemudian akan beralih ke yang namanya artificial intelligence. Jadi artificial intelligence ini adalah kemampuan untuk menduplikasi ya fungsi dari otak manusia. Ya. Jadi sistem artificial intelligence ini adalah orang, prosedur, hardware, software, data, ataupun knowledge sebetulnya ya. Kita masih nyambung dengan tadi knowledge management yang dibutuhkan untuk kemudian mendevelop sistem komputer dan mesin yang dapat mensimulasi ya, proses kecerdasan manusia. Mulai dari belajar, termasuk belajar, ya, kemudian membuat alasan, kemudian mengkoreksi diri sendiri dan lain sebagainya. Itu yang namanya artificial intelligence. Nah, ada namanya nature of intelligence. Ada intelligent behavior. Apa itu intelligent behavior? Yaitu kemampuan untuk belajar dari pengalaman atau dan juga penerapan sebuah pengetahuan ya. Untuk apa? Untuk menghandle situasi yang kompleks dan juga untuk menyelesaikan masalah ketika sebuah informasi penting itu misalkan hilang, atau juga untuk mendeterminasi apa yang penting dan apa yang harus dilakukan dengan cepat ketika terjadi sebuah situasi baru, atau juga digunakan untuk memahami ya, memahami tampilan yang secara visual, memproses dan memanipulasi simbol, dan juga berimajinasi atau membuat kreativitas ya, dan juga digunakan untuk pengelolaan secara heuristik. Ada juga perspective system. Perspective system adalah sistem yang kemudian digunakan untuk bagaimana yang meniru ya, kemudian mirip ya dengan cara orang melihat, mendengar, dan merasakan objek. Nah, ini adalah keterkaitannya dengan artificial intelligence. Nah, di artificial intelligence itu ada yang namanya expert system. Expert system ini ya, dia akan melakukan proses ya, proses mempelajari ya, melihat, mengamati ya. Yang kemudian dia akan si mesin akan bisa bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Nah, di expert system komponen-komponennya adalah ada knowledge base atau basis pengetahuan. Jadi biasanya dipakai oleh si sistem. Ada behavior contohnya, ada perilaku tertentu, dia dicatatkan di sistem. Kemudian akan menghasilkan apa, dia dicatatkan di sistem. Jadi semacam ketika pengetahuan ini tersimpan, ya, knowledge-nya tersimpan dengan baik, itu kemudian bisa diambil oleh expert system ini, ya, dalam menjalankan sebuah aplikasi atau menjalankan sebuah proses behavior. Ya. Nah, tentunya ini kemudian akan berhubungan dengan yang namanya knowledge base. Ya. Knowledge base ini ya diperoleh dari mana? Ya. Diperoleh dari berbagai macam sumber. Bisa tadi ya dari yang sifatnya natural, itu dari pengetahuan kita, atau misalnya dari pergerakan mesin misalkan. Oh, ternyata ketika misalkan mesin ini bergerak ke kanan, maka pelumasan dan lain sebagainya harus seperti apa. Atau misalkan
eh, ketika ada rangsangan cahaya di sisi sebelah kiri, maka si robot kemudian akan memberikan warna yang berbeda, misalkan warna dalam 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 nyata ya, misalkan mengecat dan lain sebagainya. Ya, itu akan dipelajari oleh sistem sendiri ya. Jadi si sistem ini sifatnya hampir seperti manusia, jadi dia bisa belajar sendiri. Tentunya ada yang namanya knowledge base-nya. Nah, di dalam expert system itu ada rule, namanya rule, yaitu kondisi atau statement yang dia akan terhubung dengan kondisi-kondisi untuk melakukan aksi atau outcomes. Ada juga namanya if then statement. Itu ada rule. Kalau A jadinya B, kalau C jadinya D dan lain sebagainya. Kemudian ada inference engine, jadi bagian dari uh, ecosystem ya, yang dia mencari informasi dan menghubungkan ya knowledge base dan kemudian menyediakan jawaban, ada prediksi atau memberikan eh, sugesti ya, seperti hanya manusia, mirip dengan manusia. Kemudian ada explanation facility, jadi komponen dari expert system yang mengizinkan ya user untuk membuat keputusan. Ya. Oke. Lalu ada yang namanya knowledge acquisition facility, yaitu bagian dari ekosistem yang dia akan memprovide atau menyediakan dan kemudian mengefisiensikan pengambilan dan kemudian penyimpanan semua komponen dalam knowledge base. Lalu ada domain expert. Nah, domain expert adalah orang atau grup yang memiliki pengetahuan dalam memiliki pemahaman atau knowledge dari expert system ya, yang kemudian dengan itu dia bisa menjalankan sebuah expert system atau memberikan masukan expert system. Kemudian ada knowledge engineer, yaitu orang yang di training atau dilatih atau yang memiliki pengalaman dalam mendesain, mendevelop, mengimplement dan memaintenance dari knowledge system. Kemudian ada knowledge user, ya knowledge user adalah penggunanya, ya pengguna dari expert system. Oke, lanjut. Nah, kaitannya dengan artificial intelligence, kalau tadi kita bicara expert system, jadi sistem yang bisa mempelajari seperti hanya manusia, memberikan masukan dan lain sebagainya. Nah, ini ada yang namanya robot, ya robotik. Ini erat kaitannya ya dengan artificial intelligence. Jadi kalau robotik itu, apalagi sekarang sudah banyak digunakan ya, robotik yang benar-benar dalam secara fisik ya, dia punya eh, aktuator dan sebagainya ya, dia bisa dimanfaatkan untuk teknologi kesehatan, teknologi militer dan lain sebagainya. Oke. Selain itu, selain robotik juga untuk artificial intelligence dimanfaatkan dalam vision system, kemudian ada NLP atau natural language processing ya. Contohnya apa natural language processing ya. Sekarang di Microsoft Word ketika misalkan Anda ingin dibacakan ya, itu bisa ada fasilitas namanya dictate ya. Jadi ketika ada tulisan di Microsoft Word misalkan dia ada dictate, dia akan membacakan ya. Jadi dia mempelajari si teks kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk suara di speaker. Begitu juga dengan sebaliknya ya. Ada namanya voice recognition software. Jadi sekarang dengan mudahnya Anda bicara ya dengan engine yang tepat, misalkan engine kalau di kita Indonesia berarti ya pakai engine yang tepat, kemudian kita ngomong, lalu kemudian akan dituliskan ya, dituliskan di aplikasi. Contoh misalnya Anda pakai Google Doc ya. Dengan Google Doc Anda bisa ngomong, kemudian oleh Google Doc akan ditulis ya.
engine-nya dari Google itu sekarang sudah bisa seperti itu. Kalau dulu mungkin mahal, sekarang sudah gratis. Kemudian ada yang namanya learning system, ya. Dia kombinasi dari software dan hardware, ya, yang memungkinkan komputer untuk kemudian merubah fungsinya, ya, atau bagaimana kemudian dia bereaksi terkait dengan berdasarkan situasi-situasi atau umpan balik atau masukan dari penerima. Kemudian ada neural network, ya. Kalau neural network ini, ya, adalah sistem komputer yang dia dapat melakukan rekognisi, ya, dan melakukan aksi terhadap pattern atau trend, ya, atau tren, ya, dengan cara dia mendeteksi dari data yang sifatnya besar. Jadi seperti jaringan saraf, ya, kurang lebih seperti itu. Itu adalah pemanfaatan dari artificial intelligence. Kemudian yang lainnya adalah genetic algorithm, ya, kaitannya dengan genetika, algoritma genetika, dan intelligent agent atau agen intelijen. Oke, setelah artificial intelligence, kita akan bicara tentang multimedia dan virtual reality. Mau untuk sebentar, saya izin untuk minum terlebih dahulu. Halo, suara saya masih terdengar? Mau nanya Silakan. untuk artificial apa yang AI itu yang tadi AI, AI ya. itu berarti bisa menyangkut ke Arduino berarti ya? Jadi kalau kalau Arduino itu adalah perangkat, ya, sebetulnya. Tapi kalau misalkan AI-nya adalah lebih lebih luas lagi, ya. Jadi misalkan eh, dengan algoritma tertentu, contoh, ya, contoh misalkan si Arduino itu digunakan untuk sensor, ya, untuk menangkap kelembaban tanah misalkan. Kelembaban tanah tersebut kemudian diolah datanya, yang mana dia akan bisa memprediksi kalau misalkan kelembaban tanahnya sekian di titik A, kemudian di titik B sekian, di titik C sekian, maka kemudian dia akan menggerakkan contoh misalkan apa namanya, pemupukan secara langsung dan lain sebagainya. Ya, lebih luas lagi gitu. Jadi artificial intelligence tanpa kita suruh, ya, dia sudah otomatis kita mempelajari. Contoh yang simpelnya yang tadi, ya, yang digunakan, ya, dia bisa mendeteksi suara, kemudian dia bisa menuliskannya di komputer, ya. Atau misalkan sekarang ada beberapa aplikasi misalkan, ya. Jadi aplikasi robot yang dia bisa mendeteksi muka Anda, dia sedang apa, muka Anda sedang sedihkah, sedang bahagiakah, dan lain sebagainya. Atau misalkan sekarang ada kan ada, ya, IR, ya. Nanti kita bicara juga, ya. Dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan Arduino itu adalah kaitannya tools saja, ya. Tools untuk mewujudkan itu gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke Pak, terima kasih. Untuk berarti yang kalau misalnya AI itu kayak Cortana gitu ya? Iya, Bukan? bisa, Ya. ya, ya, ada. Kalau misalkan dilihat Cortana kan dia bisa mendeteksi suara, kita bisa bertanya seolah-olah kita bisa berinteraksi, ya. Kurang lebih seperti itu. AI, Cortana, ya. Atau Siri, Anda tahu Siri, ya? Iya Pak, tahu Siri. Ya, Siri Anda bisa pakai, ya. Voice recognition kan salah satunya kan dari yang dimanfaatkan oleh si Cortana, ya. Kurang lebih itu.
Terima kasih sudah bertanya. Kita lanjut ke multimedia dan virtual reality. Ya. Jadi yang namanya multimedia kurang lebih simpelnya bahasanya adalah banyak media. Jadi di dalamnya ada teks, ada grafis, ada video, ada animasi, ada audio dan lain-lain. Nah, yang paling utama adalah ya teks dan grafik serta audio ya. Apalagi kalau sekarang tambahannya adalah ada video. Ya. Itulah kemudian multimedia itu sekarang sudah bukan hal yang asing ya. Kalau zaman dulu di zaman saya aneh gitu ngedengar musik tapi dari apa ya dari komputer misalkan. Gampang sekali gitu. Kalau dulu kalau misalkan mau dengar musik misalkan ya itu harus beli kaset misalkan atau misalkan Anda punya CD gitu. Kita tidak bisa membayangkan gitu ternyata tiba-tiba ada meledak mungkin di tahun 2002 ya MP3 ya itu format terkompresi di komputer. Makanya setelah itu meledak alhasil kaset dan lain sebagainya yang CD dan lain sebagainya jadi berkurang. Nah, kalau yang ada video ya mulai dulu ada dari yang terkenal ada 3GP, kemudian ada kalau sekarang sih sepertinya orang-orang juga sudah mulai karena handphonenya juga kualitasnya lebih baik, maka rata-rata video yang dihasilkan ya MP4 ya. Minimal itu dengan kualitas yang lebih baik dibanding dengan yang sebelumnya. Oke. Nah, di kaitannya dengan multimedia itu ada namanya file conversion dan file compression ya. Kalau jadi kadangkala ketika misalkan kita mau memainkan sebuah file multimedia itu harus kompatibel dengan playernya gitu. Dan juga kadang ada butuh yang namanya kompresi ya. Kompresi. Yang penting adalah masih bisa dinikmati ya. Ya contohnya misalkan Anda mau mendengar rekaman suara misalkan. Oh, kadang tidak perlu stereo. Tapi kalau misalkan Anda mau mendengarkan misalkan musik ya misalkan ada pemisahan antara kanan dan kiri ya atau stereo atau bahkan misalkan yang speakernya channelnya 5.1 7.1 itu lebih luas lagi ya. Nah, sekarang apa hubungannya dengan virtual reality? Jadi kalau misalkan virtual reality ya dijelaskan dulu adalah sistem yang memungkinkan satu atau dua orang user untuk bereaksi dengan eh, lingkungan yang simulasi ya, simulasi komputer ya. Itu namanya virtual reality. Nah, perangkatnya banyak ya. Sekarang perangkatnya ada beberapa yang paling terkenal ya, yang awal-awal terkenal itu ada namanya Oculus ya, Oculus VR. Nah, Samsung juga mengeluarkan namanya Gear VR. Nah, si virtual reality ini jadi kita seolah-olah akan dibawa ya, dibawa masuk ke dalam sebuah dunia yang bisa kita jelajahi gitu. Nah, aplikasi utamanya ya sebetulnya kalau kalau misalkan saya ada pernah dulu di kalau tidak salah kalau misalnya ada ke Bandung di Ciwok ya ada salah satu counter game yang dia menyediakan juga virtual reality. Ya. Jadi kalau kita mau bermain game itu seolah-olah nyata gitu. Macam-macam ya bisa misalkan Anda mau game kah, tembak-tembakan kah. Jadi seolah-olah Anda berada di ruangan tersebut. Atau misalkan naik mobil, naik pesawat, mensimulasi, tapi Anda tetap gerak ya, kurang lebih seperti itu. Nah, fungsinya ya, fungsinya untuk virtual reality itu bermacam-macam, bisa mulai dari pengobatan misalkan ya. Kalau misalkan pengobatan ini biasanya contohnya adalah itu membantu anak-anak yang menderita autis misalkan. Jadi supaya dia dia kan ada kesulitan untuk berinteraksi dan sebagainya ya. Tapi dengan virtual reality itu akan merangsang ya, merangsang si anak untuk kemudian bisa
kemampuannya ya, meningkatkan kemampuannya. Kemudian selain pengobatan di virtual reality juga ada untuk edukasi dan pelatihan ya. Contoh misalkan ya, kalau misalkan Anda mau edukasi soal kegempaan misalkan, gunung berapi misalkan. Nah, Anda ingin suasananya Anda seolah-olah ada di samping gunung berapi gitu. Kan kalau dalam dunia nyata sulit sekali ya, tapi kalau misalkan dengan virtual reality, Anda bisa seolah-olah sangat dekat gitu. Nah, biasanya didukung dengan multimedia. Jadi Anda pakai alatnya, pakai VR-nya, kemudian Anda pakai headset, jadi seolah-olah nyata. Di bisnis ya, di bisnis dan commerce itu juga bisa digunakan virtual reality ya. Contoh misalkan ya, Anda mau jualan apa perangkat server misalkan. Saya pernah di beberapa pameran ya. Satu pameran saya bisa masuk seolah saya ada di data center gitu dengan menggunakan VR. Saya bisa buka pintu data center, kemudian eh, buka apa namanya seolah-olah kayak buka rak server, ngambil server dan lain sebagainya. Ya, awalnya sih kikuk tapi mengasihkan. Di sini ada yang pernah menggunakan VR, virtual reality, Ada Pak, pernah Pak. pakai apa ya? Oculus, harganya 8 juta Pak. Beli sendiri? Enggak, punya teman enggak sanggup lah beli kayak gitu Pak. Itu Kalau butuh koneksi juga Pak, koneksinya tinggi Pak. ya betul. Jadi apalagi kalau kalau misalkan beberapa kalau itu kan dia itu terhubung dengan eh, aplikasi yang punya resolusi yang lumayan bagus juga harusnya. Kecuali kalau misalkan resolusinya kurang bagus gitu ya, ya nggak perlu spek yang tinggi, tapi biasanya memang butuh spek yang lumayan gitu. Kalau mau VR-VRan ya mungkin bisa ada juga sih kan yang dijual di apa namanya. Itu sih bukan VR ya, paling 360 ya, 360 view ya. Kalau misalkan Anda jual ada kayak kacamata terus nanti di kacamata itu depannya ada kita taruh handphone kita gitu. Itu sih hanya untuk pemandangan saja. Tapi kalau yang ini ada interaktif ya, ada sisi interaktifnya di virtual reality interaktif. Terima kasih sudah berbagi. Kita lanjut ke eh, specialized item, maaf, specialized sistem yang lain. Ya. Jadi ada yang namanya assistive technology system ya. Jadi assistive technology system itu ada sebuah teknologi yang mendukung orang dengan yang punya kebutuhan khusus ya, punya atau disabilitas ya. Contohnya yang pakai itu ada namanya Stephen Hawking. Kalau misalnya Anda pernah lihat ya, Stephen Hawking. Kalau di Netflix, kalau nggak salah judulnya The Theory of Me ya, kalau nggak salah. Jadi dia memanfaatkan teknologi ini untuk mempermudah kehidupannya ya. Jadi kadang dia bisa karena namanya juga asistif ya, ya, untuk mendukung ya, sistem teknologi pendukung kalau dalam bahasa Indonesianya. Jadi dengan voice recognition atau dengan kadang pergerakan bola mata saja dia bisa mendeteksi. Oke, yang lain sistem-sistem khusus yang lain ada namanya game teori ya. Game teori itu kaitannya dengan teori matematika ya dalam mendevelop strategi. Kemudian ada juga informatik ya. Nah, informatik ini yang banyak digunakan juga ya. Dia akan mengkombinasikan ya, dari teknologi informasi dengan disiplin-disiplin tradisional. Contoh misalkan pengobatan atau dan mohon maaf,
Jadi yang informatik ini dia adalah kombinasi dari teknologi informasi dengan disiplin tradisional. Contohnya misalkan pengobatan atau ilmu pengetahuan ya. Dengan pertimbangan apa? Jadi pertimbangan impact atau manfaat bagi baik individu, organisasi atau juga secara luas secara society. Jadi kalau informatik itu teknologi yang memanfaatkan atau eh, yang berada di tengah-tengah ya atau di persilangan antara teknologi ya, kemudian eh, people atau orang dan informasi. Ya, itu namanya informatik. Baik, itu yang dapat disampaikan. Pekan depan, pekan ke-11 kita akan bahas tentang sistem development. Sebelum saya tutup, apa ada pertanyaan? Ya, jadi rangkumannya di bab 10 kita tadi sudah membahas tentang manajemen pengetahuan atau knowledge management, ya, di mana di dalam knowledge management itu ada explicit knowledge dan juga tacit knowledge, ya. Kurang lebihnya secara simpel bagaimana si tacit knowledge itu bisa terkelola dengan baik agar bisa menjadi explicit knowledge, ya. Kemudian di sisi sistem informasi khusus itu ada beberapa teknologi yang sudah disebutkan dari mulai artificial intelligence, kemudian ada uh, virtual reality, dan juga ada multimedia, ya multimedia dan virtual reality, dan yang terakhir sistem khusus yang lainnya ada assistive technology system, kemudian ada game teori dan juga ada informatik. Silakan jika ada pertanyaan. Baik, jika tidak ada pertanyaan, apakah mata kuliah kita pada malam hari ini bisa ditutup? Bisa Pak. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Eh, saya akhiri perkuliahan pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa untuk mengisi attendance. Bila itu taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih.